Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Layar ini kelihatan nggak? Kelihatan monitor layar ini. Oke. Kelihatan, Bang. Oke ya. Kelihatan banget. Kelihatan. Ya ya. Hari ini saya akan membicarakan momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Ya. Kita bicara yang pertama kali adalah momentum sudut. Ya, momentum sudut. Sebelum kita bicara topik ini, apakah sih momentum sudut itu? Kita buka pelan-pelan. Arti dari momentum itu apa? Apa arti daripada momentum? Putaran atau putiran. Putaran atau puntiran. Ya, Kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. ya, ya itu ya. Jadi kalau tadi yang pertama kali puntiran, putaran atau puntiran itu adalah momen. Ya, itu momen. Yang kita bicarakan adalah momentum. Tadi yang terakhir itu benar. Ya. Kecenderungan, ya. Kecenderungan untuk menghentikan gerak suatu benda. Ya, itu definisi daripada apa? Momentum. Oke ya. Kan sudut. Apakah sudut itu? Apa sudut? Berputar. Berputar. Oke, bagus sekali. Berputar. Berputar. Ya, berputar. Jadi, sekarang kita bicarakan momentum sudut. Apa momentum sudut? Apa ya? Tinggal momentum terus tambah sudut gitu ya. Jadi kecenderungan ya. Kecenderungan untuk menghentikan gerak benda yang berputar. Gitu ya. Sekarang pada saat kita belajar momentum di kelas 10, itu kamu telah tahu rumusnya apa? P sama dengan M kali V. Ya. Pada kelas 10 ini. Nah, P-nya itu adalah momentum. Ini P-nya momentum. M-nya massa. V-nya kecepatan. Satuan massa apa? Ayo, satuan massa. Satuan massa apa? M. M itu simbolnya ya, Mbak. Semuanya. Satuan Kilogram. kilogram. Bagus ya, tadi sudah benar. Simbolnya ada bagus ya. Kecepatan, satuannya apa? Meter. Satuan dari kecepatan. Meter? Apa yuk? Meter per second. Meter per second, betul. Ya. Momentum kan M kali kan V, ya kan? M-nya kan kilogram, V-nya meter per second. Berarti satuannya apa?
Untuk momentum satuannya km per s. kilogram km per s. meter per sekon ya. Per sekon. Ini ya satuannya ya. Oke, bagus sekali. Ini gitu kan ya. Sekarang kalau momentum sudut itu disimbolkan dengan L sama dengan I omega. Oke. Nah, I-nya itu adalah apa? Momen Inersia. momen Ya. inersia. Ya. Satuan inersia apa? Meter per Kilogram meter Meter kuadrat. kuadrat. Ya, bagus. Kuadrat. Oke. Terus ini omega. Itu kecepatan sudut. Apa satuannya? Radian per second. Radian per second, bagus sekali. Ya, oke. Jadi nek L itu kan apa? Momentum sudut ya. Satuannya apa ini? Kilogram meter kuadrat per second. Ya, bagus. Kilogram meter kuadrat per second. Pertanyaannya saya sekarang ya, di sini. I-nya itu kan kilogram. I-nya kan kilogram. Ini I-nya I kan kilogram meter persegi, ya kan? Dikalikan radian per second. Kok hasilnya kilogram meter per second kuadrat? Kenapa? Ayo, apa? Kok radiannya hilang gitu loh maksudnya? Paham ya? Ini kan yang atas ini kan ini I. Ini kan I. Ini apa? Omega. Ini kan akhirnya ini L ya. Kan ini ada radiannya di omega. Kenapa itu bisa hilang? Di fisika itu kan dikenal ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Yang tidak berdimensi itu kan sudut pada bidang datar dan sudut pada ruang. Karena radian itu satuan sudut yang tidak memiliki dimensi, maka sewaktu dikalikan itu dia apa? Hilang. Paham ya? Itu kenapa itu bisa hilang satuannya itu. Ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjut selanjutnya, kita akan I itu secara umum dirumuskan inersia itu K M R kuadrat ya, itu dirumuskan K M R kuadrat. Nah sekarang K-nya itu apa? K-nya itu awalan di dalam momen inersia yang kamu harus hafal ya. Ya, dalam hal ini I ini untuk batang silinder poros melalui pusat. Ini adalah bukan setengah tapi 1/12 ya. Separ 12. Ya, separ 12. Berarti K-nya berapa? Di sini K-nya 1/12 gitu loh. 1/12 ml kuadrat. Ini jarang keluar yang ini. Ini juga jarang.
Ya. Terus yang sering keluar tuh ini. Ini diapakan gitu ya. Di soal-soal. Pada silinder berongga. Ya, ini tebal, rongganya ini tebal. Kalau tebal, berarti ini K-nya ini sama dengan setengah. Sini untuk silinder pecah, K-nya juga setengah gitu loh, kan MR kuadrat itu. Lanjut di bawahnya. Ya. Di sini K-nya berapa nih? Berapa, Mbak? Kelihatan nggak ini? Ini kan 1, berarti K-nya sama dengan 1. Ini K-nya berapa? 2/5. 2/5 ya. Sini K-nya 2/3. 2/3. Kenceng ya. 3. 2/3 itu. Ini dihafalkan ya. Di sini harus hafal. Oke. Ya, sebelum kita bicara lanjut, kita bicarakan hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Tekan nomor ya. Nomornya ada nih, gerak translasi. Terus nih, gerak rotasi. Ini hubungan antara gerak translasi dan rotasi. Yang pertama, ini kita S ini jarak. Di gerak rotasi itu ada theta, sudut yang ditempuh. Ini biasanya satuannya menggunakan radian. Ya. Ini satuannya apa? Radian. Hubungannya apa? S sama dengan theta R, gitu ya. Terus nomor 2. Kita di sini ada V. V itu kecepatan. Kecepatan pada benda lurus itu sering disebut dengan kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Atau mungkin hanya kecepatan saja ya. Ini kecepatan. Di sini kena ada omega. Ini kecepatan sudut. Kalau sudut itu sering juga disebut dengan kecepatan radial. Ya, nah, radial atau kecepatan anguler. Ya. Itu ya. Hubungannya apa? V sama dengan omega R. Ini didapatkan juga. Terus yang ketiga, kita kenalkan ada A. A ini percepatan. Ya. Nah, percepatan itu percepatan linear dan tangensial sama ya, dan di atas. Terus di sini benda alfa. Ini percepatan sudut ya. Percepatan sudut itu percepatan saja bisa dikatakan linear. Sudut ada sudutnya. Ya. Percepatan linear atau percepatan tangensial gitu ya. Hubungannya apa? A sama dengan alfa R. Itu M. M itu simbol untuk apa? Massa ya. Di sini ada I.
Terus apa? I itu adalah momen inersia. Bebannya apa? I sama dengan tadi apa? Bebannya K. Ayo apa? I sama dengan K. MR R. R apa? kuadrat. Kuadrat ya. Kuadrat. Ya. Terus di sini ada gaya. Ya. Di sini gaya itu sorry itu kuadrat ya. Simbolnya apa? F. Sini ada momen gaya. Momen gaya. Ini simbolnya tau. Hubungannya tau sama dengan RF atau R cross F itu ya. Kita ketahui kalau gaya itu rumusnya kan F sama dengan MA. Ya. Kalau momen gaya itu tau sama dengan I alfa. Rumusnya kan sama. Ya kan? Terus nomor 6. Momentum. Ini namanya kalau nggak ada, itu adalah momentum linear. Linearnya jadi nggak diucapkan. Di sini ada apa? Momentum sudut. Nah, kalau momentum itu dirumuskan di sini apa? P sama dengan mv. Momentum sudut L sama dengan I omega. Terus hubungannya L sama dengan R cross P ya, RP. Yang ketujuh, energi kinetik. Ini energi kinetik translasi ya. Ini sama. Di sini ada energi kinetik rotasi. Oke. Kalau energi kinetik translasi kita tulis dengan bentuk EKT, energi kinetik translasi, teknik translasi ya. Itu apa rumusnya? Apa setengah apa M V kuadrat. Nah, identik. Nah, energi kinetik rotasi setengah. Nah, M-nya ini kan diganti dengan I. Iya. I. V-nya diganti dengan omega. Jadi itu loh. Oke. Sekarang saya akan kembali lagi ke dasar momentum sudut. Di dalam momentum sudut itu ada hukum kekekalan momentum sudut.
hukum kekekalan momentum sudut. Itu berbunyi telah jumlah momentum ini bacanya jumlah ya, jumlah momentum sudut sebelum sama dengan jumlah momentum sudut sesudah tumbukan. Dasarnya tumbukan ya. Nah, ini sebelum tumbukan misalkan ada dua benda, momentumnya L1 dengan L2. Maka setelah tumbukan adalah L1 aksen ditambah L2 aksen. Ini yang L1 tambah L2 itu sebelum tumbukan, L1 aksen tambah L2 aksen adalah sesudah tumbukan. Ya. Di L1 itu sama dengan apa momentum sudutnya? I1 omega 1 plus I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Ya, ini ya rumusnya. Oke, kita berikan sebuah contoh. Ya, ada sebuah gerindra. Ya. Gerindra ini berputar. Gitu ya. Kalau masanya ini M1 ya. Oke. Karena terus jari-jarinya gerindra itu R ini jari-jarinya R ya. Ini gerindra yang sedang berputar atau apa benda yang sedang berputar itu, atau mungkin CD ya bisa ya. CD yang berputar itu. Selanjutnya ini setelah sedang berputar itu ditaruhin apa? Plastisin. Ya. Ya oke. Ditaruhin plastisin. Nah, saat Anda tahu yang pertama kali plastisin nih. Plastisin itu masanya M2, ini M1. Ini
suatu benda berputar, kamu melihat plastisinya itu belum nempel. Nah, terus setelah itu dia ditempelkan gitu loh. Ini berarti di sini suatu proses ini sebelum. Berarti gerindra yang berputar, terus ini ditaruhin plastisin. Berarti waktu naruh plastisin nempel itu berarti sesudah. Ya. Kita bicarakan di sini dulu. Kita copy. Ya. Nih, ini jadi bentar. Ya. Nah, ini plastisin sudah nempel berada di tepi. Oke, kita bicarakan di sini. Ini batas sebelum dan sudah. Nah, sewaktu sebelum yang gerinda ini yang ini masanya M1, jadi ini M1 itu diketahui M1, terus omeganya diketahui M1 diketahui, omega 1 diketahui, ya. Berarti I1 ini sama dengan apa? Bukan I1, maaf, L ya. Momentum sudut dan L. Ini L1-nya sama dengan I1 omega 1 ya. Terus saat ini sebelum nempel, omega 2 ini berapa? Ini ada gerinda berputar. Ini mau ditempelkan, mau ditaruh di sini. Saat mau ditaruh ini kecepatan sudutnya berapa? Sudah nempel belum? Kalau mau. Ayo. Sudah nempel belum? Platisin ke sini. Halo anakku. Dengar nggak? Belum. Ini sudah nempel belum? Kan plastisin mau ditempelkan di sini, mau taruh di sini. Kalau mau ditaruh, itu sudah nempel belum? Belum. Berarti kecepatan Belum, sudutnya Bang. berapa? Kecepatan sudut berapa? Kalau belum menempel. Karena belum menempel, kecepatan sudutnya adalah 0. Betul nggak? Dia belum bergerak. Ya, kecepatan sudutnya kecepatan untuk bergerak melingkar gitu loh. Jadi plastisin ini belum menempel, berarti plastisin ini belum bergerak melingkar gitu loh. Berarti kecepatan sudutnya masih 0. Bisa pahami? 0. Ya, ini kan mau ditempelkan. Nah, setelah nempel ini sesudah gitu loh. Paham? Sini sebelum, ini sesudah. Sesudah menempel. Oke. Bagaimana kecepatan sudutnya antara plastisin dengan gerinda? Sama enggak?
setelah menempel. Sama enggak kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut gerindra sama kecepatan ini apa? Ini ngambil dari sama tadi ya masalah ya. Ini M2. M2 itu yang ini. Ini masanya M1 ya. M2 di sini. Kecepatan sudut. Nah, udah, kamu masih bingung gini. Ada orang naik sepeda gerak linear ya. Kamu lihat orang naik sepeda. Terus ada orang mau bonceng, tapi sepeda sudah bergerak loh. Orang yang setelah itu orang itu loncat ke boncengan sepeda. Berarti sebelum orang yang bonceng sampai sepeda, ya Ra? Setelah loncat ke sepeda, ya kan boncengan ya, kecepatan orang yang mengendarai sepeda dengan yang bonceng sama enggak? Sama. Sama ya, oke ya, gitu. Maka di sini ini kan sudah berputar, ya kan? Terus plastis ini kan ditempelkan, ya. Saat nempel bergerak ini, ini kecepatan plastisin dengan gerinda sama enggak? Sama. Sama paham enggak? Karena udah nempel, oke. Jadi apa? Omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen, kita namakan dengan omega aksen, gitu loh. Ya. Nah, itu kita bahkan. Jadi kita dituliskan adalah kan kemarin L1 plus L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen. Nah, L1-nya kan I. Bentar ini. I1 omega 1 plus I2 omega 2. Nah, L1-nya kan I1 omega 1 aksen plus I2 omega 2 aksen. Maka sini bagaimana? Kita masukkan ini I1 omega 1 plus I2. Ini kan belum nempel, berarti omega 2-nya 0 gitu loh. Ya. Ini kan I1 omega 1 aksen dan omega 2 aksen itu kan sama, kita namakan omega aksen. Berarti ini omega aksen plus I2 omega aksen. Maka ini didapatkan I1 omega 1 sama omega aksen berarti I1 plus I2 dikalikan apa? Omega aksen. Maka kalau ditanyakan omega aksen, kamu tahu caranya. Jadi omega aksen sama dengan I1 omega 1 per I1 plus I2. Oke. Ya, yang kita bicarakan Anda tadi masih bingung pada batas sebelum dan sesudah. Ya, jadi yang harus kamu pahami itu sebelum itu yang kamu lihat yang pertama kali itu bagaimana kondisinya gitu loh. Contoh yang sederhana atau linear atau ya. Ada orang mau naik getek. Oke. Kalau naik getek, orang dengan getek itu kan masih diem itu. Ya lah. Terus orangnya loncat ke getek. Gitu loh. Saat orang loncat, kan orang sudah dalam getek.
orang dengan ketek itu berarti dikatakan sesudah momentum. Kecepatannya kan sama gitu loh. Sebelum momentum orangnya diem, keteknya diem gitu. Setelah loncat baru terjadi proses. Atau di baik tadi orang naik sepeda boncengan. Kamu lihat orang naik sepeda boncengan. Berarti kecepatan orang dengan yang bonceng sama. Terus yang bonceng turun, gitu loh. Berarti sesudah meter setelah orang itu turun, kecepatannya kan beda, gitu loh. Paham ya enggak? Terus seperti ini tadi, ada gerindra mau ditaruhin plastisin, ini sudah berputar, gerindranya belum nempel. Setelah nempel itu sesudah, gitu loh. Oke? Nanti tolong lihat video saya yang sudah ada di sana. Oke. Sekarang kita akan teruskan lagi. Ya, video saya pelajarin, terus nanti PR-nya juga Anda kerjakan tepat waktunya. Kalau pada suatu saat saya akan minta pada hari Sabtu atau apa, kalau Anda minta kita bahas soal-soalnya, PR-nya. Ya, sekarang kita bicarakan energi kinetik. Ya, energi kinetik. Kinetik itu apa? Ayo. Kinetik itu apa? Apa kinetik? Kinetik itu bergerak. Kinetik itu bergerak. Kinetik itu bergerak. Berarti ini energi kinetik. Energi gerak. Ya, energi gerak ya. Nah, energi yang dimiliki benda bergerak atau energi gerak itu aja boleh. Energi yang dimiliki benda bergerak. Benda bergerak. Nah, atau energi gerak. Itu disingkat itu ya. Nah, sekarang kalau energi kinetik rotasi apa? Energi yang terkandung di dalam sebuah objek Terus kurang dan dapat juga yang sedang berputar. energi ya, yang dimiliki Yang terkandung di dalam sebuah objek dan dapat juga yang sedang berputar. ya, energi yang energi yang dimiliki energi pada benda bergerak berputar ya. Itu benar tadi ya. Kan dia bergerak, geraknya gerak berputar kayak energi kinetik. Gitu ya. Energi benda yang bergerak berputar. Kalau energi kinetik, energi benda yang bergerak. Paham tuh ya bedanya ya? Karena rotasi. Yes. Oke. Ya. Nah, di sini akan kita tuliskan rumusnya ya. Energi kinetik itu Anda sudah tahu. Rumusnya tadi EK ini tambah translasi seperti saja sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Oke. Kalau energi kinetik rotasi tadi EKR sama dengan setengah apa? I omega kuadrat. Itu ya. Ini energi kinetik rotasi. Ya.
Oke. Sekarang kita lanjutkan energi kinetik rotasi ini. Energi kinetik rotasi itu kan sama dengan setengah, ya. I-nya kan sama dengan apa? K M R kuadrat. Ya. Terus di sini tadi V itu sama dengan omega R. Karena omega sama dengan apa omega? V sama dengan omega R. Berarti omega sama dengan V sama dengan omega R. Berarti omega sama dengan apa yuk? V per R. R. Gitu ya? V per R. Oke. Maka ini kita ganti di sini omega N. Ini masih belum. V per R gitu ya. Dikuadratkan. Berarti sama dengan setengah K M R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Gitu ya. R kuadratnya ini bisa dicoret ya. Nah, berarti sama dengan apa? Setengah K M V kuadrat. Ini energi kinetik rotasi. Ya. Berarti energi kinetik rotasi ya, lama ya. Ya, bisa kita tulis dengan setengah I omega kuadrat atau setengah K NV kuadrat. Setengah NV kuadrat itu kan energi kinetik translasi, itu dikalikan K-nya. Sekarang kita bicarakan energi kinetik itu kita bagi menjadi beberapa gerakan ya. Kita bicara saja energi kinetik. Itu yang tadi kita ulangi lagi, translasi. Energi kinetik translasi itu gerak lurus. Tadi udah EK sama dengan setengah M V kuadrat. Kalau rotasi ada apa? Ini T ya. EKR sama dengan setengah apa? I omega kuadrat boleh atau setengah K ya M V kuadrat. Sekarang kalau dikatakan menggelinding, apa yang dikatakan menggelinding? Ada translasi, ada rotasi, ada menggelinding. Apa menggelinding itu? Anda lihat ada ban itu geraknya kan menggelinding ya kan? Apa menggelinding itu? Ban itu geraknya kan menggelinding, berarti geraknya apa? Ban itu geraknya kan berputar, berrotasi. Karena saat dia berrotasi, dia juga bertranslasi, ya kan? Paham nggak? Ban itu kan menggelinding. Ban itu kan berputar, berarti berrotasi kan? Tapi kan juga bertranslasi kan? Pindah tempat gitu loh. Jadi menggelinding itu campuran dari gerak translasi dan rotasi. Ya. Maka energi kinetiknya itu EK saja sama dengan EKT ditambah
EKR. Oke. Nah, EKT-nya itu kan setengah N V kuadrat. EKR kan setengah K N V kuadrat. Berarti sama dengan 1 plus K aja boleh ya. 1 plus K kalikan setengah N. Salah ini di bawah. Kuadrat ya. Jadi ini energi kinetik saat dia menggelinding ya, menggelinding ya, ini menggelinding. Oke ya, ini masih ada waktu 2 menit, coba kita cepatkan. Coba kita bikin contoh. Ya, ini ada benda penting. Ya. Oke. Benda ini misalkan ini pada titik A. Ini pada titik B. Benda ini, bola ini bergerak menggelinding. Ya, apabila ada soal sebuah bola menggelinding dari puncak bidang miring tanpa ada keterangan apapun, berarti kecepatannya awal 0. Ya. Bila ini kecepatan di A tidak diketahui, bila kecepatan di A tidak diketahui, jadi VA itu sama dengan 0 itu ya. Kan, misalkan ketinggiannya ini H itu, terus VB nya yang ditanyakan. Oke. Nah, maka diketahui VA itu sama dengan 0 ya kayak. Terus apa? HA itu sama dengan H, HB-nya itu 0 kan dibagi itu dari bawah. HB itu sama dengan 0. Yang ditanyakan apa? VB. Ya. Di sini digunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A itu EPA plus EKA. Terus di sini EPB plus EKB. Oke. Nah, EPA itu kan diketahui
MGHA. EKA diketahui setengah M. Oke, salah ini kan transaksi tadi itu nih, ada gabungan. Ini, bentar ini. 1 plus K M VA kuadrat, yang ini M GHB plus setengah 1 plus K M VB kuadrat. Oke, selanjutnya ya, VA nya ini kan 0, VHB nya kan juga 0 ya, maka bisa dicari ini kan MGHA ya lah. Oke, ini 0 sih, tinggal setengah 1 plus K M VB kuadrat. Ruas kiri, ruas kanan ada M nya, bisa nih dicoret ya, ini M ya. Jadi tinggal GHA sama dengan setengah 1 plus K VB kuadrat. VB ini bisa dicari ya, maaf waktunya ini sudah telandok secara 4 menit ya. Anda bisa meneruskan nyari VB kuadratnya, terus contoh-contoh soal bisa dicari. Itu aja ya. Pertemuan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.